Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kamila Husna Purnama. Nah, di bulan Ramadan kali ini, aku akan bawakan satu kisah luar biasa yang dapat menemani waktu luang teman-teman semua dengan mendengarkan hal yang bermanfaat. Karena Ramadan merupakan bulan yang dipenuhi oleh keberkahan, dan kita sebagai umat yang menjalaninya tentu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan besar ini, bahkan di waktu luang sekalipun. Nah, kisah yang akan aku bawakan ini menggambarkan keteguhan hati, kesabaran serta kebijaksanaan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya meski sedang menghadapi masalah besar dalam keadaan yang mencekam. Namun sebelumnya, coba teman-teman bayangkan terlebih dahulu, bagaimana jika di kota yang tempat kita tinggali, datang sebuah kabar bahwa ada 10.000 pasukan besar yang sedang bersiap untuk menyerang kota kita. Sedangkan kota kita hanya memiliki sekitar 3.000 pasukan yang untuk menghadapi 10.000 pasukan tersebut. Kita tidak memiliki banyak kesempatan karena kota kita hanya memiliki 3.000 pasukan untuk menghadapi 10.000 pasukan tersebut. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, ada ancaman dari dalam kota itu sendiri. Nah, ini bukan merupakan cerita dari film aksi, namun ini merupakan kisah nyata. Kisah ini berasal dari Perang Khandaq. Jauh sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, Madinah atau yang lebih dikenal sebagai Yathrib dihuni oleh dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini merupakan musuh bebuyutan selama ratusan tahun. Nah, permusuhan ini dipengaruhi oleh 3 kabilah kaum Yahudi yang juga tinggal di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Namun, setelah Rasulullah SAW dan umatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah membawa cahaya Islam yang dipenuhi oleh kedamaian, saat itu suku Aus dan suku Khazraj akhirnya menjadi berdamai dan bersaudara. Hingga saat ini lebih kita kenal sebagai kaum Ansar. Namun ternyata perubahan baik ini tidak disukai oleh semua kalangan. Kaum Yahudi merasa bahwa mereka kehilangan pengaruh atas kedua suku besar tersebut. Akhirnya mereka mencoba untuk menghalangi jalannya dakwah Islam di Madinah. Rasulullah SAW yang membaca gelagat buruk tersebut akhirnya mengirimkan perjanjian damai kepada kaum Yahudi. Perjanjian damai tersebut bertujuan untuk menjaga perdamaian kota Madinah dan menjaga persaudaraan. Perjanjian tersebut berisi mengenai bantuan dan juga perjanjian untuk saling membantu ketika menghadapi suatu masalah besar. Dan mereka sepakat ketika ada perselisihan di antara kedua belah pihak, Rasulullah SAW lah yang akan menjadi hakimnya. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, Bani Qainuqa dan Bani Nadir melanggar perjanjian damai tersebut. Saat itulah Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk mengusir suku Bani Qainuqa dan Bani Nadir dari Madinah. Mengapa? Karena pelanggaran yang mereka lakukan terlalu besar. Bahkan mereka mencoba untuk membunuh Rasulullah SAW. Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang terusir dari Madinah akhirnya pindah menuju suatu tempat bernama Khaybar. Di Khaybar inilah Bani Nadir dan Bani Qainuqa akhirnya membuat suatu rencana untuk membalaskan dendam mereka terhadap Rasulullah. Di sanalah mereka menghasut kaum Quraisy dan suku Ghafathan beserta suku Arab-Arab lainnya untuk menyerang kota Madinah. Hingga akhirnya terkumpullah 10.000 pasukan besar yang siap untuk menyerang kota Madinah. Di sanalah Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa ada 10.000 pasukan yang sedang bersiap untuk menyerang kota Madinah. Saat itulah ketika sedang bermusyawarah, salah satu sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami orang-orang Persia ketika menghadapi musuh dan dikepung oleh musuh, kami membuat parit di sekitar kami." Strategi parit inilah strategi yang jarang sekali dipakai di Arab saat itu. Namun Rasulullah SAW segera menyetujui strategi ini. Mengapa? Karena dengan strategi inilah Rasulullah SAW yakin dapat melindungi kota Madinah. Sejak saat itu, kaum muslimin dan pasukan muslimin mulai menggali parit di sekeliling kota Madinah. Di sanalah ketika sedang menggali parit, Rasulullah SAW beserta pasukan muslim mendapatkan suatu penghalang. Ada sebuah bongkahan batu besar yang menghalangi penggalian parit tersebut.
Dengan izin Allah, ketika Rasulullah SAW turun untuk membantu pada pukulan pertama dengan membaca Bismillah, beliau mendapatkan suatu penglihatan bahwa ia mendapatkan kunci-kunci Syam. Pada pukulan kedua, ia berkata bahwa ia mendapatkan kunci-kunci Persia. Pada pukulan yang terakhir, pukulan ketiga, ia mendapatkan kunci-kunci Yaman. Nah, teman-teman sekalian, kelak ketika Rasulullah SAW telah wafat, ketiga negeri yang disebutkan oleh beliau tersebut akan berada di pangkuan Islam. Nah, setelah Rasulullah SAW beserta pasukannya selesai menggali parit di sekeliling kota Madinah, kaum Quraisy beserta sekutunya akhirnya tiba di Madinah. Saat itulah mereka melihat suatu strategi perang yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Saat itulah mereka berkata, ini adalah perbuatan kaum pengecut. Namun saat itu Rasulullah SAW beserta kaumnya hanya diam dan tersenyum. Saat itulah Ikrimah bin Abu Jahal beserta beberapa pasukan elit lainnya mencoba mencari cara untuk menyeberangi parit tersebut dan memasuki kawasan kota Madinah. Ketika mereka berhasil, mereka dikepung oleh pasukan elit muslim seperti Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Hingga akhirnya mereka terpukul mundur dan melaksanakan duel yang sangat sengit hingga keadaan perang tersebut menjadi sangat amat mencekam. Namun sayangnya, di tengah keadaan mencekam tersebut, tersebarlah kabar bahwa ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraisyah. Bani Quraisyah merupakan kabilah Yahudi yang berada di dalam kota Madinah. Ia tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, hingga akhirnya mereka tidak terusir dari Madinah. Mengapa Bani Quraisyah ini bisa melakukan pengkhianatan? Ternyata Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, mendatangi Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraisyah. Ia berkata bahwa pasukan Quraisy beserta sekutunya telah siap untuk menyerang kota Madinah dan menghancurkan Rasulullah. Namun awalnya Ka'ab menolak, hingga akhirnya ia setuju untuk mengkhianati Rasulullah. Mengapa? Karena ia termakan oleh hasutan Huyai. Saat itulah Bani Nadir menyusun strategi untuk melemahkan pasukan muslim dengan cara menyerang benteng perlindungan yang diisi oleh kaum wanita, anak-anak, dan lansia. Nah, Rasulullah SAW yang mendengar pengkhianatan tersebut tentu merasa kecewa dan mengutus Sa'ad bin Mu'az beserta beberapa sahabat lainnya untuk mendatangi Bani Quraisyah. Di sisi lain, Bani Quraisyah yang sedang menjalani aksi pengkhianatan itu, saat itulah Bani Quraisyah mengutus salah seorang lelaki dari kalangan Yahudi untuk memata-matai benteng perlindungan kaum wanita. Saat itu, di dalamnya ada Safiyah binti Abdul Muthalib. Safiyah binti Abdul Muthalib ini merupakan adik dari Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga sekaligus bibi dari Rasulullah SAW. Safiyah yang merasakan gelagat aneh dari laki Yahudi tersebut akhirnya memanggil Hasan bin Sabit, sang penjaga benteng. Ia berkata, "Wahai Hasan, lihatlah ada lelaki Yahudi yang sedang mengelilingi benteng kami. Aku khawatir jika lelaki tersebut dapat menunjukkan titik lemah benteng ini. Bunuhlah dia dan selamatkan benteng kami." Namun saat itu Hasan menjawab, "Wahai Safiyah, engkau tahu bahwa aku bukanlah orang yang pandai dalam bunuh-membunuh." Mendengar jawaban tersebut, akhirnya Safiyah membawa sebuah tongkat dan memukul laki-laki Yahudi tersebut hingga ia meninggal dunia. Nah, saat itu Bani Quraisyah yang mendengar kabar bahwa lelaki Yahudi tersebut telah meninggal, akhirnya berkata dan mereka tidak berani untuk menyerang kembali benteng perlindungan tersebut secara terang-terangan karena mereka kira benteng tersebut telah dijaga dengan erat. Di sisi lain, Sa'ad bin Mu'az beserta utusan-utusan Rasulullah SAW yang mendatangi Bani Quraisyah. Saat itu, Sa'ad bin Mu'az berkata, "Wahai Bani Quraisyah, engkau tahu bahwa Muhammad bukanlah orang yang tidak menepati janji. Tetaplah bersama kami dan janganlah berkhianat terhadap kami." Namun, saat itu Bani Quraisyah malah sibuk mencaci maki kaum muslimin dan menolak ajakan tersebut. Hingga akhirnya Sa'ad bin Mu'az beserta sahabatnya kembali dengan tangannya hampa. Rasulullah SAW yang mendengar kabar tersebut akhirnya tidak bisa melakukan banyak hal. Namun bukan berarti diam tidak melakukan apa-apa. Saat itu ia mengutus salah seorang sahabat Rasulullah yang saat itu baru memeluk Islam, yaitu Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud merupakan kalangan yang baru saja memeluk Islam hingga tidak diketahui oleh kaum jahiliyah. Saat itu Nu'aim merupakan sahabat
karibnya Bani Quraisyah dan juga suku Ghafatan yang merupakan sekutu dari kaum Quraisy. Ia berkata kepada Nuaim bahwa, "Nuaim, engkau tahu bahwa peperangan memang dipenuhi oleh banyak sekali pengkhianatan, dan aku mengutusmu untuk berkata kepada Bani Quraisyah dan juga suku Ghafatan." Nah, di sanalah Nuaim berkata kepada Bani Quraisyah bahwa, "Wahai Bani Quraisyah, saat itu kaum Quraisy dan juga suku Ghafatan tidak memiliki lagi banyak persediaan makanan. Mereka pasti akan segera meninggalkan kaum muslim dan juga meninggalkanmu sendiri menghadapi Rasulullah SAW. Lalu apa yang harus aku lakukan?" kata Bani Quraisyah. "Nah, mintalah tawanan dari kaum Quraisy dan juga suku Ghatafan." Saat itu, akhirnya Bani Quraisyah meminta tawanan dari kaum Quraisy dan juga suku Ghatafan. Nah, saat itu suku Ghafatan, suku Ghatafan dan juga kaum Quraisy telah dimintai kata-kata oleh Nuaim. Nuaim berkata bahwa Bani Quraisyah sebenarnya tidak menginginkan untuk mengkhianati Rasulullah. "Wahai kaum Quraisy dan juga Bani Ghafatan, pasti setelah ini Bani Quraisyah akan meminta tawanan agar kalian tidak bisa lari dan tetap bersama Bani Quraisyah. Nah, yakinlah Bani Quraisyah bahwa kaum Quraisy beserta suku Ghatafan akan meninggalkan Bani Quraisyah sendirian. Sedangkan di sisi lain, kaum Quraisy dan juga suku Ghatafan yakin bahwa Bani Quraisyah akan meninggalkan mereka." Nah, teman-teman semua, setelah badai menyerang kaum Quraisy dan sekutunya hingga akhirnya mereka meninggalkan perang Khandaq, Bani Quraisyah dikepung oleh Rasulullah SAW beserta pasukannya akibat pengkhianatan yang terlalu besar. Saat itulah Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Mu'az sebagai hakim yang dapat menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraisyah. Di sanalah Bani Quraisyah dihukum, yaitu saat itu laki-laki Bani Quraisyah akan dibunuh dan perempuan serta anak-anak Bani Quraisyah akan ditawan. Keputusan itu diambil dari kitab Taurat oleh Sa'ad bin Mu'az. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kebijaksanaan merupakan kunci dari dalam segala hal, dan kita membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Kamilah Husna Purnama, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.